Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, saya Ade Suryani. Di sini saya akan membahas materi tentang hubungan qada dan qadar dengan musibah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa sih qada dan qadar itu. Qada secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua hal yang terjadi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum adanya proses kehidupan, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan apa saja yang terjadi, baik kebaikan ataupun keburukan, di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, sedangkan qadar diartikan sebagai ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat diartikan pula sebagai ukuran atau pertimbangan. Dan jika kita simpulkan, qadar adalah suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap manusia yang sesuai kehendak Allah. Kita tahu bahwa kadang kala kita mengalami yang namanya musibah, dan kadang juga kita mengalami kebahagiaan atau kenikmatan di dunia. Dan perlu kita ketahui bahwa semua itu sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menulis apa saja yang akan terjadi, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, apa hikmahnya sih dari semua ini? Semata-mata agar kita selalu bersyukur jika kita mendapat nikmat dari Allah, dan selalu bersabar bila kita mendapat musibah. Karena semua ini semata-mata adalah ujian dari Allah, baik itu musibah maupun nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Dalam kitab Ibnu Katsir menafsirkan Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, yaitu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri. Maksudnya, segala bencana yang menimpa di bumi atau di jagat raya ini seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan musibah yang menimpa diri kalian itu seperti rasa sakit ataupun penyakit yang Allah berikan, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Yaitu Allah telah menuliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz apa saja yang akan terjadi di dalam bumi ini sebelum Allah menciptakan manusia.
Nah, dalam kitab Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Ibnu Jarir telah menceritakan kepada Yakub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aliyah dari Mansur Ibnu Abdurrahman yang mengatakan, ketika aku sedang duduk dengan Al-Hasan, tiba-tiba ada seorang lelaki yang datang dan bertanya mengenai makna firman-Nya, yaitu tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Lalu maka kusampaikan kepadanya pertanyaan lelaki itu. Lalu Al-Hasan menjawab, subhanallah, siapakah yang meragukan hal ini? Setiap musibah yang terjadi di langit dan di bumi itu sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan manusia. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yaitu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu apapun yang akan terjadi, dan Allah pun telah menulis apa saja yang akan terjadi, baik itu kebaikan ataupun keburukan, hidup ataupun mati, sebelum Allah menciptakan manusia, karena semua itu adalah mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan terlalu berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan janganlah kamu terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Maksudnya Allah telah memberitahukan bahwa Allah telah menuliskan apa saja yang akan terjadi dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi agar kalian mengetahui bahwa apa saja yang menimpa diri kalian itu bukan untuk menyalahkan diri kalian. Begitu pula dengan apa saja yang tidak ditujukan kepada diri kalian, itu tidak akan terjadi pada diri kalian. Dan jika Allah sudah menentukan kepada diri kalian, maka itu sudah pasti akan terjadi. Maka dari itu janganlah kalian berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, yaitu terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu berupa nikmat. Janganlah itu membuat kamu menjadi sombong, menjadi membangga-banggakan diri dan merasa tinggi lebih dari orang lain. Karena nikmat yang Allah berikan itu bukan karena jeripaya kalian atau usaha kalian, melainkan nikmat yang Allah berikan itu karena memang sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz dan merupakan rizki yang Allah berikan kepada kalian. Dan janganlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu membuat kalian menjadi sombong, membuat kalian menjadi membanggakan diri atau merasa tinggi, lebih tinggi dari orang lain. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Selanjutnya saya akan menceritakan kisah Nabi Ayub, yaitu dikisahkan Nabi Ayub adalah seorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub ini diberikan dan diberkahi banyak anak, dan semua anaknya itu laki-laki. Dan Nabi Ayub juga diberikan nikmat berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai ternak, dan diberi istri yang cantik, soleh, dan setia. Dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub itu tidak membuat Nabi Ayub menjadi sombong atau membangga-banggakan diri. Justru Nabi Ayub memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu untuk membantu orang lain dan menolong orang lain. Nah, setelah pernikahannya selama 20 tahun, Nabi Ayub ini tidak mengalami cobaan yang begitu berat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia 50 tahun. Nah, ketika usia 51 tahun, ujian pertama dari Allah Subhanahu wa taala muncul. Nah, ketika itu kulit Nabi Ayub mengeluarkan nanah dari kepala hingga kaki sampai rambutnya Nabi Ayub ini rontok. Nah, penyakit ini dikabarkan penyakit yang mudah menular. Nah, berita tentang kondisi Nabi Ayub ini tersebar ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri tahu bahwa penyakit yang dialami Nabi Ayub ini adalah penyakit yang menular. Dan tinggallah
Ketika itu Nabi Ayub dengan istrinya, tiba-tiba atap rumah Nabi ini rubuh, sampai yang mengakibatkan anak-anak Nabi Ayub ini meninggal dunia. Nah, pada hari ketiga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hama dan badai sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub ini mati, dan begitu pula semua kebun yang Nabi Ayub miliki itu ikut hancur. Tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Nah, hanya dalam 3 hari Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan, seketika kehidupannya berubah menjadi 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub yang harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang diderita Nabi Ayub. Nah, dikatakan bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah seperti itu selama 18 tahun. Tapi luar biasanya, selama itu Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh ataupun mengadu kepada Allah. Dia terus bersyukur dan bersabar, tapi tetap berikhtiar dengan berobat dan beribadah. Nah, suatu hari istri Nabi Ayub ini berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah untuk disembuhkan penyakit ini? Itu saja cukup kesembuhan engkau, lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi." Lalu Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Lalu istrinya Nabi Ayub pun menjawab, 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah seperti ini?" Lalu istrinya Nabi Ayub pun menjawab, 18 tahun. Lalu Nabi Ayub berkata, "Aku masih malu untuk minta kepada Allah." Nah, jawaban Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha melihat, tidak perlu mengeluh ataupun meminta. Allah tahu bagaimana kondisi kita. Nah, setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dengan bahasa yang sopan dan santun kepada Allah, yaitu dengan, "Ya wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpakan penyakit, dan Engkaulah zat yang maha penyayang." Nah, setelah melewati 20 tahun, di usia 70 tahun dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah kasur Nabi terdapat mata air, dan dikisahkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah sehingga muncullah mata air dari tempat hentakan itu. Nah, dari air mata itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. Nah, setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ayub untuk berjalan keluar sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sudah sembuh. Nah, besoknya masyarakat di seluruh negeri datang membawakan Nabi Ayub hadiah. Saking banyak hadiah yang diberikan kepada Nabi Ayub, dikatakan pada saat itu bahwa kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub pada saat itu adalah 2 kali lipat dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Nah, kemudian di hari yang ketiga, istri Nabi Ayub hamil, dan sejak saat itu setiap tahun istri Nabi Ayub itu melahirkan anak kembar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ayub 24 orang anak laki-laki. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana kisah Nabi Ayub ini dalam Al-Qur'an. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya perlu keimanan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar sebagai pegangan hidup kita. Nah, dikatakan Allah juga berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas.
Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan selanjutnya pesan moral dari judul ini. Pesan moral dari judul ini yaitu setiap musibah dan bencana yang menimpa bumi seperti longsor dan jenis sebagainya, dan musibah yang menimpa diri kalian seperti diberikan rasa sakit ataupun penyakit, itu sudah dicatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan segala sesuatu yang ditakdirkan akan menimpa diri kalian, maka itu tidak akan mungkin luput dari kalian. Dan begitu pula jika Allah tidak mentakdirkan musibah itu menimpa kalian, maka itu tidak akan terjadi. Dan kalian tidak perlu merasa putus asa jika apa yang kalian inginkan tidak tercapai, karena jika Allah tidak mentakdirkan hal itu, maka itu tidak akan terjadi. Dan begitu pula jika Allah memberikan nikmat, jika apa yang kalian inginkan itu tercapai, maka janganlah membuat diri kalian menjadi sombong. Janganlah kalian membangga-banggakan diri. Janganlah kalian merasa lebih tinggi dari orang lain. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.